Wah, ada rumor politik gede nih yang lagi bikin heboh panggung politik nasional. Partai Gerindra sama Partai Nasdem katanya mau gabung jadi satu. Nah, isu ini makin panas setelah ada pertemuan penting antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh. Yuk kita coba bedah ada apa sih sebenarnya di balik manuver ini? Oke, kita langsung to the point aja ya. Situasi ini tuh contoh yang pas banget buat ngeliatin apa yang terjadi kalau sebuah partai politik terlalu bergantung sama satu figur aja. Seakan-akan hidup dan matinya partai itu ya tergantung nasib ketua umumnya, bukan lagi ideologi atau sistem yang kuat. Nah, untuk kebahas ini kita bakal lewatin 5 bagian utama. Kita mulai dari awal mula idenya muncul, terus kita bongkar apa aja yang diobrolin para elit, kita intip juga kondisi internal Nasdem yang katanya lagi goyang, lalu kita lihat fenomena yang lebih luas, yaitu partai personal. Dan terakhir, apa dampaknya buat demokrasi kita. Jadi, pertanyaannya, dari mana sih ide penggabungan dua partai raksasa ini muncul? Ternyata, semuanya berawal dari satu pertemuan penting yang langsung jadi sorotan publik. Jadi gini, pertemuannya itu pertengahan Februari di Hambalang. Awalnya sih agenda yang diomongin itu kedengerannya teknis banget ya soal ambang batas parlemen. Tapi ternyata di tengah-tengah obrolan muncul tawaran yang jauh lebih gede dan strategis. Ide buat menggabungkan Nasdem ke dalam Gerindra. Sekarang, yuk kita coba intip lebih dalam lagi. Pertemuan ini beneran cuma soal strategi politik? Atau jangan-jangan ada agenda lain yang lebih tersembunyi? Kedengarannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya bisa jadi rumit banget. Kenapa? Soalnya dalam pertemuan politik tingkat tinggi kayak gini, yang diobrolin tuh jarang banget cuma satu hal. Nah, disinilah muncul dugaan kalau ada dua agenda yang jalan barengan. Di satu sisi, ya urusan politik. Tapi di sisi lain, wah ini dia nih, ada kepentingan bisnis yang gede banget. Kabarnya, ada obrolan soal kredit dari Bank BUMN untuk proyek menara milik Surya Paloh, plus soal nasib kontrak catering perusahaannya di Freeport. Dua-duanya ini kan bisnis raksasa yang butuh lampu hijau dari pemerintah. Jadi, intinya apa? Intinya, posisi Surya Paloh itu lagi kejepit. Sejak Nasdem berada di luar koalisi pemerintah, aksesnya ke lingkar kekuasaan kan jadi seret. Nah, ini katanya ngaruh banget ke kerajaan bisnisnya yang sekarang lagi goyang. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Kita lihat kondisi di dalam Nasdem sendiri. Karena di belakang layar tuh katanya lagi ada gejolak internal yang bikin partai ini jadi rapuh dan mungkin jadi lebih mau mempertimbangkan ide merger. Katanya sih paling nggak ada 3 masalah utama di internal. Pertama, soal suksesi kepemimpinan yang dibilang mirip kayak warisan di perusahaan keluarga. Kabarnya, Surya Paloh nyiapin putranya buat jadi penerus, dan ini bikin sebagian kader kurang srek. Kedua, ada kekhawatiran soal reputasi partai yang dianggap makin turun. Dan yang ketiga, ya masalah klasik, logistik, alias dana partai yang katanya mulai seret. Nah, kondisi internal yang lagi goyah ini ya jelas jadi celah dong partai-partai lain. Kabarnya termasuk PSI udah mulai lirik-lirik dan deketin kader-kader kunci Nasdem. Apalagi yang punya masa, jelas kayak para mantan kepala daerah. Ini sinyal bahaya yang nunjukin betapa rapuhnya posisi Nasdem sekarang. Disinilah kita lihat kliknya di mana. Kepentingannya ketemu. Dari sisi Nasdem, posisinya lagi lemah, butuh banget akses ke kekuasaan buat nyelamatin partai dan juga bisnisnya. Nah, dari sisi Prabowo dan Gerindra, ini kesempatan emas buat nambah kekuatan politik mereka di parlemen dengan cara merangkul satu-satunya partai oposisi yang tersisa. Oke, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Soalnya, apa yang dialami Nasdem ini bukan kasus yang aneh loh. Ini tuh gejala dari masalah yang lebih besar dan sering terjadi di politik Indonesia. Nah, masalahnya ini disebut partai personal. Maksudnya apa? Yaitu tadi, partai yang dibangun bukan di atas ideologi yang kokoh, tapi di atas kekuatan satu orang figur sentral. Akibatnya, partai jadi nggak punya sistem yang kuat, kaderisasinya minim, dan gampang banget dipakai buat kepentingan pribadi si pendiri dan keluarganya. Dan polanya tuh berulang terus loh. Coba deh kita bandingin sama Partai Demokrat. Dulu jaya banget pas SBY jadi presiden kan. Begitu SBY selesai masa jabatannya, kekuatannya langsung turun drastis. Nah, Nasdem sekarang ngadepin skenario yang mirip-mirip. Kuat pas dekat sama istana, tapi jadi rapuh pas ada di luarnya. Jadi siklus hidup partai personal ini sebenarnya gampang banget ditebak. Pertama dibangun sama figur yang kuat.
Kedua, jadi besar karena figur itu nempel sama kekuasaan. Ketiga, mulai krisis pas si figur ini melemah atau kehilangan akses. Nah, ujung-ujungnya apa? Yaitu potensi buat dilebur atau diambil alih sama kekuatan politik lain jadi besar banget. Terakhir, dan ini yang paling penting buat kita semua, apa sih dampaknya buat demokrasi? Buat suara kita sebagai rakyat yang katanya diwakili? Ada satu kutipan yang jujur aja nyelekik banget. Dalam sistem yang didominasi partai-partai kayak gini, kepentingan rakyat itu seringnya cuma jadi komoditas. Cuma dilirik, dirayu, dan dimansaatin buat ngeraup suara setiap 5 tahun sekali. Akibatnya apa? Partai politik yang harusnya jadi wadah aspirasi publik malah jadi kayak perusahaan pribadi, kekuasaan, dan sumber daya numpuknya cuma di tangan segelintir elit yang punya modal aja. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Wacana merger partai ini tuh solusi strategis buat menyehatkan politik kita? Atau jangan-jangan ini cuma bentuk kompromi dan transaksi kepentingan antar elit di atas sana, yang pada akhirnya justru bikin politik makin jauh dari kita rakyat biasa? Sebuah pertanyaan yang jawabannya bakal nentuin arah demokrasi kita ke depan.